Um, Good morning, everyone. So today we are from Group 4. We'll present about reward system and legal issues. And our member consists of Deandra Amrita Salsabilas, myself, Rio Aji, Nisa Fadila, and Rifki Alif Nugraha. Next. Reward system and legal issues. According to Mulyadi 2001, the performance-based reward system is a control tool used by companies to motivate personnel to achieve company goals in accordance with the expected behavior of the company. The reward system divided into two systems such as traditional approach and contingent pay. Nah, jadi cara yang dapat perusahaan lakuin untuk ningkatin kinerja dari karyawan itu bisa dengan memberikan penghargaan atau reward dan juga bisa sanksi atau punishment. Nah, memberikan reward ini juga menjadi salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan untuk selalu memotivasi karyawannya agar dapat melakukan yang terbaik bagi perusahaan. Tujuannya sendiri juga agar dapat terus memacu karyawan untuk berprestasi. Nah, reward system ini sangat dibutuhkan perusahaan guna untuk mempekerjakan karyawan yang knowledge worker. Dalam lingkungan kerja, seperti ini, apabila reward dijalankan dengan baik, maka perusahaan dapat memiliki karyawan yang berkualitas baik dan bekerja dengan lebih giat sehingga akan meningkatkan kinerja karyawan. Pemberian reward ini juga dapat berdampak positif sehingga karyawan menjadi lebih termotivasi untuk bekerja. Tapi, karyawan juga harus paham mengenai alasan dan tujuan pemberian reward kepada mereka. Nah, jadi reward system ini tuh dibagi menjadi dua. Ada traditional pay sama contingent pay. Nah, next. Traditional pay atau traditional approach. Jadi, traditional pay is implementing reward system is to reward employees for the position they feel as indicated by their job description and not necessarily by how they do their works. Traditional approach also means salary increase based on position and seniority. Nah, jadi dalam reward system yang menggunakan traditional pay itu digunakan tuh berdasarkan posisi yang ditempatin oleh tiap karyawannya. Nah, contohnya misalkan kenaikan gaji. Semakin tinggi posisi dan senioritas karyawan itu, maka semakin tinggi reward yang diberikan oleh perusahaan. Selain itu, traditional pay yang diterapkan di reward system itu juga hanya bisa dilihat berdasarkan posisi atau deskripsi pekerjaan yang dilakukan, bukan dengan bagaimana cara mereka melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, jadi itu terdapat 7 hal mengenai traditional pay. The first one is subjective evaluation atau evaluasi subjektif. Manager subjectively evaluates employees according to preset schedule, annual, biannual, or quarterly reviews. Jadi, dalam traditional pay itu, manajer secara subjektif mengevaluasi karyawan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Mungkin tinjauan tahunan, 2 tahun, atau triwulan. Misalkan contohnya tiap akhir tahun tuh Bank BCA mengadakan penilaian kinerja karyawan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan karyawan tersebut selama bekerja dalam setahun. Sehingga kalau karyawan tersebut yang memiliki penilaian bagus, perusahaan tuh bisa ngasih reward ke karyawan itu. Tapi kalau jelek, ya perusahaan mungkin bisa memberikan pelatihan ke karyawan tersebut agar performanya itu naik. Yang kedua itu ada pay static. Pay static tuh based on predetermined employee salary, hour atau annually. Nah, kalau dalam traditional pay itu, pembayaran gaji karyawan tuh berdasarkan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau dalam traditional pay, kisaran gaji tuh bisa menentukan tarif minimum, titik tengah, maupun maksimum untuk setiap pekerjaannya. Yang ketiga itu ada entitlement mentality atau mentalitas hak. Employees view pay an annual increase as entitlement rather than pay for performance. Nah, jadi tuh di traditional pay itu karyawan tuh memandang gaji dan kenaikan tahunan tuh sebagai hak mereka daripada gaji untuk kinerja. Dikarenakan menganut sistem traditional pay, karyawan tuh melihat kalau kenaikan gaji tuh hak mereka semua karena dianggap mereka tuh udah bekerja keras. Padahal belum tentu hasil kerja mereka itu bagus dan turut membantu mencapai goals di perusahaan tersebut. Nah, contohnya tuh misalkan kayak karyawan A di salah satu perusahaan tuh menginginkan kenaikan gaji karena dia nganggap kalau dia tuh udah kerja keras buat perusahaannya. Padahal kinerja dia tuh lebih buruk dibandingkan karyawan C yang punya kinerja tinggi, tapi dia tuh nggak ribut soal kenaikan gaji. Nah, terus habis itu yang keempat itu ada across the board reward atau imbalan lintas papan. High performance are rewarded same as poor performance. Jadi kalau misalkan di traditional pay itu, mereka yang kinerjanya tinggi itu dihargai sama dengan yang kinerja buruk.
Nah, di poin keempat ini, perusahaan akan mensamaratakan reward yang diberikan ke seluruh karyawannya. Jadi mau karyawannya itu kinerjanya tinggi atau kinerja buruk, perusahaan tuh bakal ngesamaratain kalau reward mereka tuh bakal sama. Nah, yang kelima itu ada exception-based management atau manajemen berbasis pengecualian. With that measure, manager often manage exception rather than reinforce improvement. This suppress innovation and discretionary effort. Jadi, kalau dalam traditional pay itu, manajer tuh seringkali mengelola pengecualian daripada memperkuat perbaikan di perusahaan. Dikarenakan kesalahan tuh sering dianggap wajar aja oleh manajernya, jadi hal itu tuh bisa berakibat ke karyawan yang jadi lebih santai, terus malas buat ngerjain kerjaannya, sehingga itu juga bisa mempengaruhi inovasi-inovasi karyawannya. Jadi, dikarenakan sering adanya pengecualian tuh kinerja karyawannya jadi nggak kelihatan mana yang kinerjanya baik, mana juga yang kinerja buruk. Yang keenam itu ada preset career track. Preset career track atau jalur karir yang telah ditentukan sebelumnya. Employees are promoted as reward for good performance, which take the high performance out of their job, placing people into management who may be unmotivated and or ineffective. Jadi maksudnya itu, dikarenakan traditional pay itu menganut preset career track, maka karyawan A itu dapat dipromosikan, jadi gini contohnya, misalkan karyawan A ini dipromosikan sama perusahaannya, mungkin dia naik dari manajer ke yang lebih tinggi. Nah, berarti at the same time itu, karyawan B yang lagi nempatin posisi sekarang ini, tergantikan sama si karyawan A, padahal belum tentu karyawan A itu kinerjanya lebih baik, bisa aja kinerjanya si karyawan B itu yang lebih tinggi, tapi karena emang traditional pay itu udah preset career track yang kayak udah bakal karir tuh bakal ditentuin sebelumnya, maka itu tuh bisa ngegantiin karyawan B yang kinerjanya padahal lebih bagus. Nah, yang terakhir itu ada fixed cost payroll, tapi lupa ditulis. Jadi fixed cost payroll itu atau penggajian biaya tetap, cost continue to increase regardless of net income. Increase the potential for layoff. Jadi, kalau dalam traditional pay itu, biaya gaji itu akan terus meningkat, terus-menerus, terlepas dari jumlah bersihnya pendapatan perusahaan. Jadi, mau perusahaan itu untung atau rugi, gaji karyawan itu bakal tetap, sehingga kalau misalkan mereka gajinya akan tetap stabil, misalkan 10 juta, 15 juta, terus pada karyawan lagi, perusahaan tuh lagi minus gitu profitnya. Nah, itu tuh bisa ningkatin adanya potensi PHK. Nah, next. Nah, ini tuh ada contohnya the example of traditional approach on reward system. In a company X, there's a company organizational structure where each employee has a different salary according to their level. Jadi misalkan di situ kan ada supervisor, manager, presiden, director. Nah, ini kita coba lihat yang manager ya 120 juta sampai 150 juta per tahun. Nah, jadi 120 juta itu dikarenakan traditional pay itu emang kan traditional pay itu dia jadi dapat mengetahui titik minimum, tengah, sama maksimum dari gaji seorang karyawan kan. Nah, dikarenakan mereka sudah masang kayak gitu dan gaji mereka tetap stabil, nah jadi tuh titik minimumnya itu bakal 120 juta dan titik maksimumnya 150 juta per tahun. Sedangkan misalkan titik tengahnya itu 130 juta. As not above, in a traditional reward system, each position will have a minimum, a midpoint, and maximum salary. Pay increase at the end of the year will be determined by seniority or percentage of the person base salary. Nah, jadi kalau misalkan yang gaji manajer ini 120 juta, bisa aja kemudian hari gajinya dia akan mencapai titik maksimum sampai 150 juta itu. Nah, coba next. Nah, yang kedua kita bakal ngebahas soal contingent pay. What is contingent pay? Contingent means salary increase are based on job performance. Contingent pay atau CP, also called pay for performance, means that individuals are rewarded based on how well they perform on the job. Thus, employees receive increase in pay based wholly or partly on job performance. This increase can either be added to an employee-based salary or be a one-time bonus. When increases are not added to an employee-based salary, as in the case of one-time bonus, they are called variable pay. Jadi contingent ini artinya kenaikan gaji didasarkan pada prestasi kerja seseorang di perusahaan tersebut. Kan kalau misalnya traditional pay itu, ya udah mau kinerja bagus atau jelek, gaji dia bakal tetap sama segitu. Nah, tetapi kalau di contingent pay ini,
kenaikan gaji itu didasarkan pada prestasi kerja seseorang. Pembayaran contingent pay ini juga disebut sebagai pembayaran untuk kinerja atau pay for performance, yang berarti bahwa individu diberi penghargaan berdasarkan seberapa baik sih mereka melakukan pekerjaan di perusahaan itu. Nah, dengan demikian, karyawan itu jadi menerima kenaikan gaji berdasarkan sebagian atau seluruh kinerja pekerjaan yang telah mereka lakukan selama ini. Kenaikan ini juga dapat ditambahkan ke gaji pokok karyawan atau jadi bonus 1 kali. Tapi kalau misalkan kenaikan itu nggak ditambahin ke gaji pokok karyawan, misalkan contohnya tuh kasus bonus 1 kali, itu tuh disebutnya gaji variabel. Nah, next. Di contingent pay ini ada 7 hal ya yang harus diketahui. Contohnya, objective evaluation. Objective evaluation atau evaluasi objektif, manager objectively evaluate employee through monthly performance scorecard. Nah, jadi dalam contingent pay, manajer itu secara objektif mengevaluasi karyawannya melalui kartu skor kinerja bulanan, bukan tahunan. Sedangkan kan kalau traditional pay tadi kan berdasarkan tahunan, 2 tahunan, atau triwulan. Dan second one is pay is dynamite atau bayaran atau dinamit, based on individual employee performance and company profitability. Jadi dalam contingent pay itu, pembayaran karyawan itu berdasarkan kinerja tiap individu dan profitabilitas di perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan kinerja individunya nggak bagus, ya maka reward yang diberikan perusahaan tuh nggak sebesar karyawan yang punya kinerja bagus. Nah, yang ketiga itu ada ownership mentality atau mentalitas kepemilikan. Performance measurement reestablish the connection between an employee's performance, organizational profitability, and pay. Jadi dikarenakan contingent pay ini dilihat dari pengukuran kinerja tiap orang, maka pengukuran kinerja itu membangun kembali hubungannya tuh dengan profitabilitas karyawan, profitabilitas organisasi, dan gaji. Jadi jika kinerja karyawan tuh bagus, maka dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan, dikarenakan kan membantu mencapai goals mereka dan profitnya tuh jadi tinggi. Sehingga itu tuh ikut mempengaruhi gaji para karyawan tersebut. Yang keempat itu ada individual rewards atau penghargaan individu. Performers are reward based on their direct contribution and result. Nah, pada contingent pay ini, karyawan tuh diberi penghargaan berdasarkan kontribusi dan hasil langsung dari mereka. Contohnya misalkan seorang marketing tuh mencapai goals yang disuruh sama atasannya nih. Nah, karena dia udah mencapai goals itu, maka perusahaan tuh bisa ngasih reward ke dia, bisa berupa liburan, promosi, pendidikan, dan lain-lain. Terus yang kelima itu ada database management atau manajemen berbasis data. Objective scorecard data are used to recognize and reward performance improvement, which create an environment that foster creativity and problem solving. Nah, jadi dengan menggunakan data kartu skor yang objektif ini, itu tuh berfungsi untuk mengenali dan menghargai peningkatan kinerja seseorang, sehingga menciptakan lingkungan yang menumbuhkan kreativitas dan pemecahan masalah. Yang keenam itu ada skill-based promotion atau promosi berbasis keterampilan. Employee are promoted based on need and are given to employee who have the interest and skill to be an effective manager. Jadi dalam contingent pay ini, karyawan tuh dipromosikan berdasarkan kebutuhan mereka dan diberikan bagi itu ke karyawan yang memiliki minat dan keterampilan untuk menjadi manajer yang lebih aktif. Jadi jika hasil pekerjaan mereka itu nggak baik atau nggak sesuai dengan apa yang perusahaan mau, maka tuh bakal susah buat naik jabatan. Beda dengan traditional pay yang jabatannya tuh yang emang preset track. Terus terakhir itu variable payroll atau penggajian variabel. Employee total pay varies with company profitability. Jadi dalam contingent pay ini, total gaji karyawan itu bervariasi dikarenakan berhubungan dengan profitabilitas, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya PHK. Kan kalau misalkan traditional pay tadi, itu kan gaji mereka tetap kan, mau perusahaan lagi rugi atau untung, gaji mereka tetap, maka tuh bisa ningkatin terjadinya PHK. Tapi kalau di contingent pay, karena gajinya sesuai dengan profitabilitas perusahaan, maka tuh bisa mengurangi potensi terjadinya PHK. Jadi kalau misalkan perusahaan sedang loss profit, maka gaji karyawan tuh nggak setinggi biasanya atau bisa dikurangi. Next. Reason for introducing contingent pay.
The survey conducted on Fortune 500 companies showed that it's shown that the performance management system is more effective when the results are directly related to the reward system. When the performance management system has a direct relationship with the company reward system, then performance measurement and performance improvement can be taken more seriously. Dan jadi itu hasil survei baru-baru ini tuh terhadap perusahaan Fortune 500 nunjukin bahwa sistem manajemen kinerja itu lebih efektif kalau di hasilnya tuh berkaitan langsung dengan sistem penghargaan. Jadi ketika sistem manajemen kinerja ini punya hubungan langsung dengan sistem penghargaan atau reward system, pengukuran kinerja dan peningkatan kinerja tuh dapat ditanggapi lebih serius oleh perusahaan. Nah, dengan kata lain, contingent pay plans ini tuh maksa organisasi untuk mendefinisikan gimana sih kinerja yang efektif dengan jelas, terus bisa nentuin faktor-faktor apa aja nih yang mungkin mengarah pada kinerja yang efektif. Nah, ketika contingent pay plans ini diimplementasikan, organisasi tuh perlu jelasin juga dengan jelas kepada karyawannya. Jadi dengan adanya rencana contingent pay plans ini, bisa ningkatin motivasi karyawannya sehingga bisa membantu mencapai tujuan yang sesuai kebutuhan organisasi. Lebih khususnya lagi tuh rencana contingent pay ini berpotensi membantu orang mengubah perilaku dan meningkatkan kinerja. Terus habis itu misalkan contohnya itu misalkan perusahaan mengumumkan rencana contingent pay ke karyawannya. Nah, terus mendengar hal tersebut, Nia nih selaku karyawan perusahaan itu tuh langsung termotivasi, langsung kayak, oh ya udah berarti gue harus bisa ningkatin kinerja gue biar gue bisa dapet reward yang gue mau gitu kan. Nah, karena itu dia termotivasi, kinerja dia naik, sehingga dia tuh ngebantu perusahaan untuk membantu mencapai goals-nya. Dengan dia membantu mencapai goals-nya dan perusahaan tuh nge-notice kinerja dia baik, maka dia tuh bisa mendapat reward sesuai yang dia mau. Nah, next. Reason for pay introducing contingent pay plans continue. Jadi, kinerja seseorang tuh dapat meningkat ketika imbalan dikaitkan dengan hasil. Yang pertama itu, membantu menentukan kinerja dan faktor yang berkontribusi. Dengan adanya reward system dapat membantu perusahaan untuk nentuin bagaimana sih kinerja seseorang yang membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya. Selain itu, perusahaan juga dapat melihat faktor apa aja sih yang turut berkontribusi pada karyawannya apabila perusahaan itu memiliki reward system. Kedua, membantu merekrut dan mempertahankan karyawan top. Nah, dengan adanya sistem reward ini juga membantu perusahaan tuh buat dapat tetap mempertahankan karyawan terbaiknya. Jadi karyawan tersebut nggak ada niatan buat keluar kan. Selain itu, dengan adanya reward system yang baik juga, itu tuh membantu perusahaan dalam melakukan perekrutan terhadap karyawan baru. Karena pasti calon pelamar tuh bakal ngeliat kalau perusahaan itu tuh menjalankan reward system yang baik, jadi mereka juga tergiur untuk masuk ke perusahaan itu, karena kan pasti semua orang pengen punya reward kan, pengen dapat reward atas kerja keras yang udah dilakuin. Nah, dikarenakan banyak calon pelamar yang ngedaftar di perusahaan itu, jadi perusahaan tuh bisa milih mana sih calon pelamar yang baik, yang bisa ikut kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu, project good corporate image, atau memproyeksikan citra perusahaan yang baik. Dengan adanya reward system juga bisa ngasih image baik bagi perusahaan yang menjalankannya. Kenapa sih dengan adanya reward system bisa memberikan image yang baik? Karena masyarakat maupun calon pelamar akan ngelihat kalau bekerja di perusahaan itu tuh hidupnya akan sejahtera, karena kan rewardnya tuh bakal terus ada kan buat mereka kalau misalkan mereka berkinerja baik. Nah, jadi itu maksud dari sejahtera itu juga berarti kerja keras yang udah mereka lakuin selama ini tuh bisa dapat timbal balik, apalagi di contingent pay plans ini, itu kan perusahaan tuh ngelihatnya dari orang yang berkinerja tinggi kan dibandingkan traditional pay. Terus yang keempat itu adalah meningkatkan motivasi individu. Dengan adanya reward system ini juga dapat memotivasi karyawan untuk dapat bekerja lebih baik, sehingga perusahaan tuh akan lebih memperhatikan karyawan tersebut. Jadi itu dengan karyawan melihat kalau perusahaan bersungguh-sungguh dalam memberikan reward, kayak misalkan promosi, pendidikan, liburan, dan lain-lain, itu tuh bisa dianggap nguntungin mereka sebagai karyawan, karena jadi tuh karena mereka ngerasa nguntungin, mereka tuh jadi termotivasi untuk bekerja keras demi mencapai keuntungan yang diberikan oleh perusahaan. Nah, next.
Selanjutnya itu ada possible problems associated with contingent pay plans. Jadi masalah yang mungkin terkait dengan paket pembayaran kontingensi. Yang pertama itu ada poor performance management system atau sistem manajemen kinerja yang buruk. Dan selanjutnya, when a CP plan is paired with a poorly implemented, poorly designed performance management system, which includes base rating and measurements of unrelated performance dimension. This situation may cause some employee to legally challenge the CP plans. Also, helpful behavior and non-work related outcomes are likely to cause good players to leave the organization. Finally, those who remain are unlikely to be motivated to look good. Jadi ketika CP rencana dipasangkan dengan sistem yang dirancang buruk, kinerja manajemen yang diimplementasikan dengan buruk, yang mencangkup peringkat bias dan pengukuran dimensi kinerja yang tidak terkait. Situasi ini tuh dapat menyebabkan beberapa karyawan untuk menantang rencana CP secara legal. Juga perilaku bermanfaat dan hasil yang tidak terkait pekerjaan kemungkinan akan menyebabkan pemain yang baik untuk meninggalkan organisasi. Akhirnya, mereka yang tetap tidak mungkin termotivasi untuk tampil baik. Dan kedua itu ada rewarding counterproductive behavior atau menghargai perilaku kontraproduktif. Counterproductive work behavior is any action taken employees knowingly by violating the norms of significant and legitimacy organization. Perilaku kerja kontraproduktif merupakan setiap tindakan yang dilakukan karyawan secara sadar dengan melanggar norma-norma signifikan dan legitimasi organisasi. Perilaku kerja kontraproduktif memiliki konsekuensi negatif yang dapat terjadi pada berbagai tingkat organisasi. Munculnya perilaku kerja tersebut secara kontekstual dapat berasal dari situasi lingkungan kerja yang menekankan pada kepentingan sepihak sebagai bentuk politik organisasional persepsian. Perilaku tersebut dapat dijumpai secara umum pada berbagai bentuk perusahaan, misalnya mengabaikan kerja dan instruksi pimpinan, konflik interpersonal, melakukan aktivitas tidak berkaitan dengan pekerjaan, serangan fisik atau verbal, dan perilaku merugikan lainnya. Yang ketiga itu ada there is no extrinsic motivation at the expense of intrinsic motivation. What happens when there is so much almost exclusively emphasis on rewards? Employees may start to lose interest in their work, which in turn can reduce motivation. In some cases, the extrinsic value of doing one's work can replace the intrinsic value, that is doing work because it is interesting and challenging. Apa yang terjadi ketika ada begitu banyak hampir secara eksklusif penekanan pada penghargaan? Karyawan mungkin mulai kehilangan minat pada pekerjaannya, yang pada akhirnya dapat menurunkan motivasi. Dalam beberapa kasus, nilai ekstrinsik dalam melakukan pekerjaan seorang, misalnya penghargaan, dapat menggantikan nilai intrinsik, yaitu melakukan pekerjaan karena itu menarik dan menantang. Satu-satunya penekanan pada penghargaan dapat menyebabkan pengabaian fakta bahwa motivasi karyawan dapat dicapai tidak hanya dengan memberikan penghargaan, tetapi juga dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih menantang dan lebih menarik di mana karyawan memiliki kendali atas apa yang mereka lakukan dan bagaimana mereka melakukannya. Yang keempat itu ada manager is not responsible atau manajer tidak bertanggung jawab. When managers are not in charge of they handle the performance and performance evaluation of their employees, they tend to inflate ranking so that employees receive that manager thinks are appropriate reward. Likewise, employees can set easily achievable goals so that performance appraisal will lead to the highest possible level of reward. Apa yang terjadi ketika manajer tidak bertanggung jawab tentang bagaimana mereka menangani kinerja dan evaluasi kinerja karyawan mereka? Mereka cenderung untuk mengembangkan peringkat sehingga karyawan menerima apa yang manajer berpikir imbalan yang sesuai.
Demikian pula, karyawan dapat menetapkan tujuan yang mudah dicapai sehingga penilaian kinerja akan mengarah ke tingkat tertinggi mungkin dari hadiah. Dengan kata lain, ketika manajer tidak bertanggung jawab, penghargaan dapat menjadi pembalap untuk evaluasi kinerja. Terlepas dari dampak positif dari rencana CP, kita harus menyadari bahwa tidak semua rencana CP itu bekerja. Sebagai contoh itu, pada tahun 1990, Hewlett Packard diimplementasikan rencana CP di 13 lokasi terpisah. Namun, rencana tersebut akhirnya ditinggalkan di semua kecuali satu. Hewlett Packard memutuskan untuk meninggalkan CP karena manfaat tidak lebih besar daripada cost. Selanjutnya itu ada selecting a contingent pay plans. Contingent pay plans are powerful tools that solidify the current culture and that can be used to create a new type of culture. Contingency plans are very useful to anticipate things that will result in the cessation of operational activities. Jadi rencana pembayaran kontingen atau alat yang ampuh yang menyatukan budaya saat ini dan yang dapat digunakan untuk menciptakan jenis budaya baru. Rencana kontingensi yang lebih dikenal dengan istilah rencana tanggap darurat sangat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang mengakibatkan terhentinya kegiatan operasional. Dalam mengelola organisasi, budaya risiko mungkin benar-benar terjadi dimulai dari gangguan teknis. Misalnya itu kayak seperti kehilangan data, sampai peristiwa alam. Karena itu, setiap organisasi perlu menyusun rencana kontingensi yang efektif agar siap menghadapi berbagai kejadian yang merugikan. Selanjutnya itu ada culture of organization, types of organization, budaya organisasi, dan jenis organisasi. Organizational culture is a characteristic that is upheld by organization and becomes a role model for organization as a differentiator between one organization and another. Jadi, budaya organisasi adalah sebuah karakteristik yang dijunjung tinggi oleh organisasi dan menjadi panutan organisasi sebagai pembeda atau suatu organisasi dan organisasi yang lain. Atau budaya organisasi yang diartikan sebagai nilai-nilai dan norma perilaku yang diterima dan dipahami secara bersama oleh anggota organisasi sebagai dasar dalam aturan perilaku yang terdapat dalam organisasi tersebut. Contohnya itu seperti pertama itu kayak kedisiplinan. Kedisiplinan itu merupakan budaya organisasi yang melekat dimanapun berada, di mana disiplin merupakan karakter dari orang-orang sukses yang dapat menghargai waktu. Contoh yang kedua itu seperti inovasi. Budaya organisasi biasanya akan mendorong anggota tim untuk melahirkan suatu ide-ide kreatif dan inovasi baru untuk tujuan organisasi, yaitu kemajuan organisasi. Budaya organisasi itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu tradisional. Tradisional itu terdapat yang pertama itu top-down decision making atau pengambilan keputusan dari atas ke bawah. Pengambilan keputusan merupakan proses yang berlangsung dalam suatu kelompok ketika kelompok tersebut ingin melakukan satu kegiatan atau memecahkan masalah. Terdapat satu kesadaran dan ketelitian dari masing-masing individu dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan pimpinan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam organisasi dan dipimpinnya dengan melalui pemilihan satu dari alternatif yang lainnya. Yang kedua itu ada vertical communication atau komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal dapat dijelaskan oleh seorang ahli yaitu Robbins sebagai bentuk komunikasi yang memiliki aliran atau arus interaksi yang mengalir dari satu tingkatan yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah. Atau sebaliknya, di mana komunikasi atau interaksi terjadi secara timbal balik dalam suatu organisasi. Dalam lingkungan organisasi atau kelompok kerja, komunikasi antara atasan dan bawahan menjadi kunci penting kelangsungan hidup suatu organisasi. Yang ketiga itu ada grup insentif atau insentif kelompok. Program insentif grup memberikan penghargaan kepada karyawan atas kinerja kolektif mereka, bukan untuk kinerja individu masing-masing karyawan. Program insentif kelompok paling efektif ketika semua anggota kelompok berdampak pada pencapaian tujuan. Bahkan melalui kontribusi individu mungkin tidak sama. Rencana insentif kelompok yang dirancang dengan baik pada akhirnya memperkuat kerja tim, menumbuhkan loyalitas kepada perusahaan, dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua itu ada involvement.
atau keterlibatan. Yang pertama itu ada shared decision making atau pengambilan keputusan bersama. Decision making adalah proses yang melibatkan seorang manajer untuk menanggapi kesempatan dan ancaman dengan menganalisa opsi-opsi yang tersedia dan menyusun sebuah keputusan untuk tujuan organisasi dan juga tindakan yang akan diambil. Ada dua cara untuk pengambilan sebuah keputusan. Yang pertama itu dengan program decision making, yaitu sebuah pengambilan keputusan yang rutin diambil dari sebuah dan sudah hampir otomatis. Pengambilan keputusan yang terprogram ini sudah dilakukan banyak kali sebelumnya dan telah dibuatkan pedoman untuk pengambilan keputusan ini. Yang keduanya itu ada non-programming decision making, sebuah pengambilan keputusan yang dilakukan pada saat mendapatkan kesempatan yang luar biasa dan tidak dapat diprediksi dan juga sebagai pengambilan keputusan saat dihadapkan dengan ancaman bisnis. Yang kedua itu ada lateral komunikasi. Komunikasi lateral. Komunikasi lateral itu adalah pesan yang diarahkan pada orang lain tingkat yang sama dalam hierarki organisasi yang berkenan dengan pemecahan masalah antara orang dan antar unit, koordinasi, saran, dan lain-lain. Komunikasi ini merupakan bentuk komunikasi secara mendatar di mana terjadi pertukaran pesan secara menyamping dan dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan sama, posisi sama, jabatan selevel maupun yang sama dalam suatu organisasi. Yang terakhir itu ada skill based pay, gaji berdasarkan keterampilan. Skill based pay adalah sistem kompensasi yang memberikan penghargaan kepada karyawan gaji tambahan sebagai imbalan untuk sertifikasi formal penguasaan, keterampilan karyawan, pengetahuan, atau kompetensi. Keterampilan diperoleh dan keahlian yang dapat diamati dalam melakukan tugas. Pengetahuan adalah informasi yang diperoleh yang digunakan dalam melakukan tugas. Kompetensi adalah keterampilan atau sifat yang lebih umum yang diperlukan untuk melakukan tugas. Seringkali dalam banyak hal pekerjaan atau peran. Dalam sistem skill-based pay, karyawan menerima gaji tambahan hanya setelah mereka mendonasikan keterampilan, pengetahuan, atau kompetisi yang dihargai oleh sistem. Putting pay in context. What can the organization do to ensure that actions are intended to become actual reward? A reward increases the change that first, define and measure performance first, then allocates rewards. Second, use only available reward. Third, ensure all employees are qualified. Fourth, make awards visible. Fifth, make rewards visible. Sixth, use non-financial rewards. Jadi, putting pay in context itu adalah apa yang bisa dilakukan organisasi untuk memastikan bahwa tindakan yang dimaksudkan untuk menjadi hadiah yang benar-benar bisa dianggap sebagai hadiah. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat pekerjaan menjadi reward? Di antara lainnya dapat merekomendasi dari hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama itu adalah mendefinisikan dan mengukur kinerja. Kemudian, mengalokasikan penghargaan tersebut. Yang kedua, menggunakan reward yang tersedia. Jika organisasi tidak memiliki reward keuangan yang tersedia, maka reward karyawan tersebut harus disesuaikan dan harus fokus pada penghargaan non-finansial. Yang ketiga, pastikan bahwa semua karyawan yang memenuhi syarat. Dalam banyak organisasi eksekutif, puncak menerima manfaat seperti pembagian keuntungan, opsi saham, kehidupan yang mapan, dan kewajiban asuransi, undangan untuk pertemuan di lokasi yang menarik, dan izin terbang dalam first class. Apakah insentif ini dapat meningkatkan motivasi? Secara general, pemberian insentif dapat memotivasi tingkat karyawan untuk berusaha dalam mencapai tujuannya. Yang keempat, membuat penghargaan itu terlihat. Hadiah harus terlihat kepada mereka yang menerimanya. Hadiah juga harus terlihat
oleh orang lain bersama dengan informasi tentang apa yang harus terjadi bagi karyawan untuk menerima hadiah di masa yang akan datang. Rekomendasi ini berlaku untuk kedua penghargaan finansial dan non-finansial. Imbalan non-finansial khususnya biasanya lebih publik jika imbalan tersebut dibuat secara publik. Yang kelima, membuat penghargaan itu reversible. Membuat penghargaan reversible mencakup meningkatkan gaji pokok karyawan yang dapat menciptakan anuitas untuk masa jabatan karyawan dalam organisasi. Jika kesalahan yang dibuat dalam alokasi kenaikan gaji pokok, penghargaan tersebut dapat diubah dan bisa sangat mahal dari waktu ke waktu. Terakhir, menggunakan penghargaan non-finansial. Menggunakan penghargaan non-finansial itu juga dibagi menjadi 6 bagian. Antara lainnya itu dibagi menjadi formal pujian dan penghargaan. Yang pertama. Yang kedua, menguntungkan atau yang disebutkan juga dalam publikasi perusahaan. Yang ketiga itu membuat pengakuan dalam pribadi, yaitu dalam informal untuk pekerjaan yang dilakukan secara baik dan benar. Yang keempat itu adalah publik pengakuan. Publik pengakuan itu termasuk ujian, sertifikasi prestasi, dan surat penghargaan. Yang kelima itu ada indikator status. Indikator status mencakup jabatan baru, area kerja yang lebih besar, promosi, kemampuan untuk mengawasi lebih banyak orang atau individu, dan peralatan yang lebih baru. Yang keenam, waktu. Waktu itu seperti kita memberi cuti, mendapatkan cuti atau mengambil istirahat yang lebih lama, dan juga bisa meninggalkan pekerjaan yang sebelumnya. Putting pay in context. During the 20th century, some people believed that people going to work to raise salaries and money were the main or even the only motivation. However, in the 21st century, we now realize that wages are not everything. But nowadays, people are looking for more just a salary. People want to work in an environment of trust and respect, where they can have fun and develop relationships with other people and do work that is meaningful and interesting. Jadi selama abad ke-20, sebagian orang yakin bahwa orang itu pergi bekerja untuk mengumpulkan gaji dan uang sebagai salah satu motivasi utamanya, atau bahkan salah satu-satunya. Namun pada abad ke-21 ini, kita sekarang menyadari bahwa gaji bukanlah segalanya. Bagi kebanyakan orang, uang merupakan motivator yang penting karena dapat menyuplai banyak hal, mulai dari kebutuhan dasar seperti pangan dan papan, hingga menyediakan pendidikan tinggi untuk anak-anaknya dan sarana untuk pensiun. Tapi saat ini orang lebih mencari dari sekedar gaji. Orang ingin bekerja dalam lingkungan kepercayaan dan rasa hormat, di mana mereka dapat bersenang-senang dan dapat mengembangkan hubungan dengan orang lain, dan melakukan pekerjaan yang bermakna dan menarik. Orang juga ingin menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan rumah tangganya. Kelompok kami dapat mendefinisikan penghargaan sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan frekuensi kepuasan karyawan. Dengan kata lain, ketika seorang karyawan diberi penghargaan, kami berharap dapat meningkatkan kemungkinan hasil dan perilaku tertentu yang akan terulang atau diperbaiki. Jika kenaikan gaji tidak memberikan hasil ini karena tidak bermakna atau diberikan secara sewenang-wenang, maka kenaikan gaji tidak boleh dilihat sebagai imbalan. Pay structure. Pay structure is the salary structure is a system that determines what each individual and job role pays based on their value to the business and the effectiveness of their role. There are two main reasons why salary structures are important, such as
Business need to ensure that they consistently pay staff on time or for what they do and what their value is to the business. Second one, salaries have an impact for employees. Jadi pay structure. Pay structure ataupun struktur gaji adalah sistem yang menentukan apa yang dibayarkan setiap individu dan peran pekerjaan berdasarkan nilai mereka terhadap bisnis dan peran efektivitas mereka. Untuk setiap jenis struktur gaji, ada berbagai metode yang berbeda untuk memutuskan dan memisahkan gaji individu ataupun karyawan tersebut. Masing-masingnya terdapat kelebihan dan kekurangannya. Jadi dibagi menjadi dua bagian. Ada dua alasan mengapa struktur gaji itu penting. Yang pertama itu bahwa bisnis perlu memastikan bahwa mereka secara konsisten membayar staf dengan tepat waktu untuk apa yang mereka lakukan dan apa nilai mereka bagi bisnis tersebut. Setiap struktur pembayaran memperhatikan beberapa faktor-faktor untuk menghitung imbalan yang sesuai. Yang kedua adalah gaji berdampak pada karyawan. Keterlibatan dan kepuasan karyawan adalah topik yang menantang yang dipenuhi dengan nuansa dan detail yang bagus. Tetapi pembayaran dan remunerasi memainkan peranan besar. Semua karyawan menginginkan kenaikan gaji. Tujuan yang ditentukan ini akan menghasilkan karyawan yang dapat menerima imbalan gaji yang sesuai dengan kinerjanya mereka. The most common types of pay structure. Pay structures and systems are vast and varied. Some business combining structures to create bespoke solutions, regardless of the approach in organization opt for. They can usually be categorized into one of the following four types of pay structure. There are individual rates or range. Individual pay rates or range itu adalah firmly positioned as the most recognizable type of pay structure. Individual pay rates involve a fixed salary based on each employee job role within the organization. Jadi, jenis struktur gaji yang paling umum. Struktur dan sistem pembayaran ini sangat luas dan beragam. Beberapa bisnis menggabungkan struktur untuk menciptakan solusi yang dipesan terlebih dahulu. Terlepas dari pendekatan yang dipilih organisasi, mereka biasanya dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari 4 jenis struktur tersebut. Yang pertama itu ada tarif atau kisaran gaji individu atau individual pay rates. Individual pay rates itu dapat diartikan sebagai jenis struktur gaji. Tarif gaji individu ini melibatkan gaji tetap berdasarkan peran pekerjaan mereka masing-masing dalam sebuah organisasi. Gaji ini dapat dibayarkan setiap tahun, setiap jam, ataupun setiap bulan, dan menawarkan sistem pembayaran yang kaku. Keuntungan dari pendekatan ini adalah memberikan organisasi pendekatan yang telah dilakukan sebelumnya untuk upah dan gaji. Namun, pendekatan ini dapat mempersulit perlibatan karyawan karena menawarkan lebih sedikit ruang untuk perkembangan bentuk pembayaran apapun dalam peran pekerjaan mereka. The second one is broad banding. Broad banding is almost entirely based on this system, with employers devising a handful of pay grades, each with multiple increments to cover the entire business. Jadi broad banding itu hampir seluruhnya gaji didasarkan pada sistem broad banding ini. Dengan pemberi kerja merancang beberapa nilai gaji masing-masing dengan beberapa kenaikan untuk mencakup seluruh bisnisnya. Sebagian besar organisasi yang memanfaatkan broad banding ini membuat beberapa nilai gaji untuk setiap tingkat manajemen, termasuk peran pekerjaan non-manajerial.
peran pekerjaan manajerial, dan peran pekerjaan eksekutif. Kemudian ada pay spine. Pay spine ini is a company-wide pay structure that is especially effective due to its simplicity and clarity. Pay spines cover all wages within the organization, from the lowest entry-level salary through to senior managerial, or even executive pay levels. Jadi pay spine ini adalah struktur atau pembayaran gaji di seluruh perusahaan yang sangat efektif karena kesederhanaan dan kejelasannya. Pay spine ini mencakup semua gaji dalam organisasi dari tingkat yang terendah hingga gaji yang sudah senior ataupun level manajerial tersebut, bahkan eksekutif juga. Keuntungan dari sistem ini adalah jalur menuju kenaikan gaji itu jelas bagi setiap karyawan dan juga memastikan bahwa mereka tahu persis kemana mereka akan pergi dan bagaimana mereka menuju ke sana. Kemudian ada job families. Finally, job families are a pay structure which strikes a balance between many of the other common pay system. Job families operate by grouping similar roles together and separating each individual role based on knowledge and seniority. Jadi, job families atau kelompok pekerjaan ini adalah struktur gaji yang mencapai keseimbangan antara banyak sistem pembayaran umum lainnya. Rumpun pekerjaan beroperasi dengan mengelompokkan peran serupa bersama-sama dan memisahkan setiap peran individu berdasarkan pengetahuan dan senioritasnya. Organisasi menggunakan struktur ini biasanya membuat banyak kelompok pekerjaan untuk departemen yang berbeda. Transisi dari satu peran ke peran lainnya biasanya akan dicapai melalui kombinasi pengalaman, pengetahuan, dan loyalitas tergantung pada fokus dari perusahaan tersebut. Kita masuk ke slide 16, yaitu Performance Management with Low Perspective. Yaitu pada slide ini kita akan membahas mengenai manajemen kinerja dalam perspektif hukum. Pertama-tama yang menjadi pembahasan kali ini muncul dalam sebuah pertanyaan. Masalah hukum, ketenagakerjaan, dan kepatuhan apa yang harus diwaspadai oleh bisnis, sebuah perusahaan atau organisasi dalam hal manajemen kinerja. Manajemen kinerja menjelaskan seperangkat pengaturan yang digunakan oleh pemberi kerja untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tenaga kerja mereka. Artinya, jika seseorang karyawan atau kinerja pekerja lain telah diidentifikasi sebagai tidak dapat diterima, pemberi kerja akan menetapkan tujuan dan pemantauan untuk berupaya meningkatkan kinerja karyawan tersebut atau pada akhirnya memberhentikan mereka atas dasar kemampuan. Lalu slide berikutnya yaitu legal issues in performance management. Permasalahan hukum yang berhubungan dengan manajemen kinerja, tentu manajemen kinerja sebuah perusahaan yang tidak akan lepas dari permasalahan hukum. Contohnya saja, suatu perusahaan yang dituntut mengenai klaim oleh karyawannya yang dipecat oleh suatu perusahaan. Klaim di sini itu yang dimaksud adalah ketika kita bekerja di suatu perusahaan, tentu ada kontrak yang saling mengikat antara pekerja dengan perusahaan. Dan tidak jarang hal-hal yang tertulis di kontrak inilah yang akan diklaim oleh pekerja yang dipecat. Karena kontrak ini memiliki power hukum sehingga ada beberapa hal yang bisa dihindari oleh perusahaan itu. Di slide ini sendiri terdapat 3 poin hal-hal yang harus dihindari, yaitu
Yang pertama, alasan pemecatan yang termasuk dalam salah satu kategori alasan yang berpotensi wajar. Dalam hal ini, kinerja atau kemampuan yang buruk adalah salah satu alasan yang berpotensi adil untuk memberhentikan seorang karyawan. Yang kedua, keyakinan yang jujur dan wajar atas ketidakmampuan karyawan untuk melakukan pekerjaan ke tingkat yang disyaratkan. Yang ketiga itu melakukan manajemen kinerja dan proses pemecatan dengan cara yang adil dan wajar. Lalu kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu six legal principles affecting performance management. Itu 6 prinsip hukum yang berperan dalam hal manajemen kinerja. Di slide ini terdapat 6 poin yang akan saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Itu yang pertama ada employment at will atau pekerjaan sesuka hati. Dalam pekerjaan sesuka hati, pemberi kerja atau karyawan dapat mengakhiri hubungan kerja kapan saja. Jenis hubungan ini, kerja ini memberi pengusaha kebebasan yang cukup dalam menentukan apakah, kapan, dan bagaimana mengukur dan menghargai kinerja. Dengan demikian, pemberi kerja berpotensi mengakhiri hubungan kerja tanpa mendokumentasikan masalah kinerja apapun. Ada 2 pengecualian mengenai kemampuan organisasi untuk memberhentikan seseorang karyawan dalam keadaan ini. Mungkin ada kontrak tersirat yang berasal dari percakapan dengan orang lain dalam organisasi atau dari informasi yang ditemukan dalam dokumentasi perusahaan. Misalnya buku pegangan karyawan yang menunjukkan bahwa karyawan akan diakhiri hanya karena alasan saja. Keputusan tentang memberhentikan seorang karyawan harus mempertimbangkan potensi pelanggaran kebijakan publik. Yang kedua, itu ada negligence atau kelalaian. Banyak organisasi menguraikan sistem manajemen kinerja dalam manual karyawan, kontrak kerja, atau dokumen lainnya. Ketika sistem dijelaskan dalam dokumen seperti itu dan tidak diimplementasikan seperti yang dijelaskan, masalah hukum muncul. Misalnya, mungkin ada deskripsi tentang seberapa sering penilaian dilakukan, atau seberapa sering supervisor dan karyawan bertemu secara formal untuk membahas masalah kinerja. Jika sistem belum diterapkan seperti yang diharapkan, mungkin dapat menantang sistem berdasarkan kelalaian di pihak organisasi. Ketiga, deformation atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah pengungkapan informasi kinerja yang tidak benar atau dan tidak menguntungkan yang merusak reputasi karyawan. Seorang karyawan dapat berargumen bahwa organisasi mencemarkan nama baiknya jika pemberi kerja menyatakan informasi yang salah dan menfitnah selama evaluasi kinerja, atau secara lalai atau sengaja mengkomunikasikan pernyataan ini kepada pihak ketiga, seperti calon pemberi kerja, sehingga menyebabkan karyawan tersebut dirugikan atau kehilangan reputasi. Definisi pencemaran nama baik mencakup pengungkapan informasi yang tidak benar. Pencemaran nama baik dapat terjadi ketika seorang karyawan dievaluasi berdasarkan perilaku dan tidak relevan dan tidak terkait dengan pekerjaan. Jika seorang evaluator tidak memasukkan informasi yang menjelaskan atau membenarkan kinerja yang buruk, atau ketika seorang evaluator merevisi evaluasi sebelumnya dalam upaya untuk membenarkan tindakan merugikan selanjutnya yang diambil terhadap karyawannya. Yang keempat itu misrepresentation atau representasi yang keliru. Jika pencemaran nama baik adalah tentang pengungkapan informasi yang tidak benar, yang tidak menguntungkan, penyajian yang keliru adalah tentang pengungkapan kinerja yang menguntungkan yang tidak benar, dan informasi ini menyebabkan risiko atau kerugian bagi orang lain. Jika pemberi kerja sebelumnya memberikan rekomendasi
yang bagus untuk mantan karyawan yang benar-benar diberhentikan karena kinerja yang buruk, pemberi kerja tersebut bersalah karena memberikan pernyataan yang keliru. Yang kelima itu adverse impact atau unintentional discrimination, atau dampak yang merugikan atau diskriminasi yang tidak disengaja. Dampak merugikan juga disebut diskriminasi yang tidak disengaja. Terjadi ketika sistem manajemen kinerja memiliki dampak yang tidak disengaja pada kelas yang dilindungi seperti jenis kelamin atau ras. Misal, soal skor kinerja yang wanita yang cantik lebih tinggi, maka akan ada stigma seperti, oh dia cantik, makanya nilai evaluasinya tinggi, maka ini bisa disebut diskriminasi yang tidak disengaja. Yang terakhir itu yang keenam, illegal discrimination atau disparate treatment. Ini adalah diskriminasi ilegal, juga disebut perlakuan berbeda. Berarti bahwa penilaian memberikan skor secara berbeda kepada berbagai karyawan berdasarkan faktor-faktor yang tidak terkait dengan kinerja, seperti ras, kebangsaan, warna kulit, atau etnis, dan asal kebangsaan. Sebagai konsekuensi dari peringkat tersebut, beberapa karyawan menerima lebih banyak pelatihan umpan balik atau penghargaan daripada yang lain. Diskriminasi ilegal biasanya disebut sebagai perlakuan berbeda karena karyawan mengklaim bahwa mereka sengaja diperlakukan berbeda karena jenis kelamin, ras, etnis, asal kebangsaan, usia, status disabilitas, atau status lain yang dilindungi undang-undang. Mayoritas kasus hukum yang melibatkan sistem manajemen kinerja melibatkan klaim perlakuan yang berbeda. Apa yang dapat dilakukan seorang karyawan jika misalnya dia merasa bahwa dia diberi nilai kinerja yang rendah secara tidak adil dan dilewati untuk dipromosikan karena dia seorang wanita. Untuk membuat klaim seperti itu, seorang karyawan dapat menunjukkan bukti langsung dari diskriminasi, seperti supervisor membuat komentar seksis yang mungkin mempengaruhi proses manajemen kinerja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.